wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Pratiwi, NPM 201400001, Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnografi pada mata kuliah antropologi. Materi yang pertama yaitu kesatuan sosial dalam etnografi. Kamu tahu nggak apa itu etnografi? Etnografi adalah suatu deskripsi mengenai sebuah kebudayaan suku bangsa. Adapun fungsi yang digunakan oleh seseorang antropolog untuk menentukan batas-batas dari masyarakat yaitu ada 9. Yang pertama, kesatuan masyarakat dibatasi oleh satu desa atau lebih. Yang kedua, kesatuan masyarakat dibatasi oleh suatu daerah. Yang ketiga, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh rasa identitas. Yang selanjutnya yaitu kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketujuh, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu pengalaman sejarah yang sama. Yang selanjutnya, kesatuan masyarakat yang mengalami frekuensi interaksinya yang sama. Yang 9 atau yang terakhir, kesatuan masyarakat yang susunannya seragam. Materi yang kedua adalah kerangka etnografi. Apa sih kerangka etnografi itu? Kerangka etnografi adalah buku etnografi yang biasanya dibagi menjadi beberapa bab dengan unsur-unsur kebudayaan menurut suatu tata urut yang sudah baku. Susunan tata urut tersebut disebut dengan kerangka etnografi. Maka, sebuah karangan tentang kebudayaan sebuah suku bangsa disusun menurut etnografi mengurut seperti bab-bab, contohnya seperti nama suku bangsa. Yang kedua, lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Yang ketiga, asal mula dan sejarah suku bangsa. Yang keempat, ciri yang menonjol dari bahasa suku bangsa dapat diuraikan oleh pengarang etnografi yaitu dengan cara menempatkan setepat-tepatnya dalam rangka klasifikasi bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun, keluarga, dan subkeluarga. Bahasa yang wajar dengan beberapa contoh fonetik, fenologi, sintaks, dan semantik yang diambil dari bahan ucapan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu sistem teknologi. Teknologi adalah sebuah alat yang membantu Anda untuk mengerjakan informasi dan membantu Anda untuk menghubungkan informasi satu dengan yang lainnya, yaitu sistem mata pencaharian. Pada sistem mata pencaharian ini adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk penyuluhan kehidupan yang menjadi pokok kehidupan. Kerangka etnografi yang selanjutnya yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial ini merupakan suatu bentuk tindakan atau perilaku individu untuk bekerja dalam mencapai visi dan tujuan yang telah disepakati. Kerangka etnografi yang ke-8 yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan atau pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, dimulai dari benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Yang ke-9 yaitu kesenian.
Kesenian adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang dikagumi karena keunikan dan keindahannya. Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan dan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Keindahan ini juga mempunyai fungsi lain. Yang terakhir yaitu sistem religi. Kerangka etnografi yang ke-10 yaitu sistem religi. Dalam perspektif ilmu antropologi, sistem religi ini dalam keyakinan mempunyai kekuatan gaib atau berada di luar kendali manusia. Selanjutnya yaitu lokasi, lingkungan, dan demografi. Ciri-ciri geografinya yaitu yang pertama, iklim. Iklimnya sedang, mediteran, atau tropikal. Yang kedua, sifat daerahnya. Sifat daerahnya yaitu seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, jenis kepulauan, daerah rawan, gedung tropikal, stepa, gurun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, suhu. Suhu rendah atau suhu sedang. Yang keempat yaitu curah hujan. Nah, itu tadi ciri-ciri dari lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Selanjutnya yaitu asal mula dan sejarah suku bangsa. Yang pertama yaitu pengertian suku bangsa. Suku bangsa atau sekelompok spesifik yang mempunyai kesamaan latar belakang selanjutnya diterangkan dalam pengertian suku bangsa atau kelompok etnik adalah perkumpulan orang yang mempunyai latar belakang budaya, bahasa, rutinitas, style hidup, dan ciri-ciri fisik yang sama. Eksistensi suatu suku akan diakui bila telah memperoleh pengakuan dari masyarakat yang ada di luar dari suku tersebut. Dan sistem peraturan yang dianut oleh sebagian besar suku bangsa di Indonesia adalah sistem yang menurut garis keturunan ibu atau ayah, atau malah keduanya. Istilah etnografi untuk suatu kebudayaan dengan corak yang khas disebut dengan suku bangsa. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.